wabarakatuh. Sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketua kelas memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Anak, kita menyanyi dulu lagu nasional yaitu Bagimu Negeri. Silakan ketua kelas memimpinnya. Mari kita berdiri semua. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti. Ibu absen dulu nak ya. Ya Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adinda Bu. Kenapa Dinda tak hadir? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Itu aja Bu. Ya, oke. Bagaimana kabarnya nak sekarang? Sehat? Sehat Bu. Semangat? Semangat. Gimana kelasnya sudah disapu? Sudah. Oke, udah bersih ya. Ya Bu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini tentang misi dakwah Nabi. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih Bu. Masyarakat menolak sebelum Islam. Pra-Islam. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, ada yang ingin bertanya, menanyakan tentang masyarakat sebelum Islam. Saya Bu. Ya, silakan. Bagaimana kondisi politik masyarakat sebelum Islam? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, coba. Sebelum datangnya Islam ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani, Bizantium. Pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. B. Prioritas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. C. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Ya, siswa dapat memahami atau menjelaskan dan mengkomunikasikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ini adalah menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mengajak kebaikan. 2. Menjalankan sikap bijaksana dalam meneladani kegiatan. Yang ketiga, menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang keempat, menyimpulkan serta mengkomunikasikan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kita lanjutkan pelajaran. Ibu berikan dulu pretest. Coba ya perhatikan di depannya. Langsung dijawab ya. Pilih A, B, C, D, E. Silakan kerjakan. Silakan ya, tengok di video ini. Perhatikan video ini. Maka pertamukan dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Hal
Rasulullah SAW yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan Gimana nak? Dari video tadi ada yang mau menanyakan? Ada mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Bu, Ya, silakan. apa itu dakwah Nabi Bu? Dakwah Nabi. Ada yang bisa menjawab? Coba. Kalian ini ada yang bisa menjawab? Ya Bu. Ya, silakan kita. Dakwah itu menyampaikan Bu. Ya, menyampaikan betul. Betul. Ya, betul. Dakwah itu adalah menyampaikan. Nah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak ada. Tidak. Kalau begitu ibu yang mau bertanya. Bagaimana cara permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW? Saya Bu. Ya, silakan nak. Dengan cara bersembunyi-sembunyi. Ya, apa lagi? Ada lagi? Cara sembunyi atau terang-terangan. Hah? Secara terang-terangan. Ya, secara Terang-terangan. Jadi ada Dua. Nabi berdakwah secara sembunyi dan secara terang-terangan. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdul. Lawar. Ibunya bernama Aminah. Ia berasal dari Quraisy yang memiliki Kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Nabi lahir dalam keadaan yatim dan disusui oleh permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Usia berapa Nabi Muhammad menerima wahyu? 40 tahun. Ayat pertama yang turun saat Nabi menerima wahyu. Ayat apa? Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Kalian bisa menapalkan ayatnya? Saya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Responnya masyarakat Mekah. Ya, silakan nak. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan lagi. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mendapat ancaman. Meminta Nabi menghentikan dakwanya. Melakukan penyiksaan dan percobaan pembunuhan. Itulah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Apa pentingnya kita belajar tentang kebudayaan Islam? Siapa yang tahu? Kita lebih tahu tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, kita harus mengetahui tentang Kebudayaan Islam. ya, sejarah kebudayaan Islam. Kita bagi kelompok 4 kelompok. Ya, 2 kelompok kontra, 2 juga pro kontra. Silakan membentuk kelompok. Ya, coba perhatikan ya, kita diskusikan tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada sebagai
Kemudian bertukar sesembahan. Itu yang mau dibahas. Silakan. Mereka tidak berkeyakinan bahwa patunglah yang menciptakan alam semesta. Ada yang bisa menuliskan? Coba, kelompok. Pro. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 21, Allah merintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Bahkan, tiap-tiap Rasulullah memulai dakwahnya dengan seruan kepada kaumnya agar beribadah dan menyembah Allah saja. Gimana? Kontra? Jadi gimana? Boleh nggak kita menyembah patung? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Tidak boleh menyembah selain Allah. Ada yang bisa menanggapi dari kelompok pro kontra? Pro? Ya, coba kontra. Silakan menanggapinya. Ya. Bertukar sesembahan, maka kita akan bebas memakan apapun tanpa ada larangan suatu apapun. Bertukar agama sangat menyenangkan karena kita bisa berhijab atau tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Menanggapi? Nabi Muhammad SAW menolak bertukar sesembahan melalui firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 1-3. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai sekalian orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Gimana? Kelompok lain? Kontra? Dua. Ada yang bisa menanggapi lagi? Bisa menanggapi? Ya. Kalau kita bertukar sesembahan kan kita bisa sholat, masih bisa sholat. Dan kalau Natal kita juga bisa ikut merayakannya. Kalau kita mengikut sesembahan orang Kristen gitu. Dan jika hari raya kita juga bisa merayakannya. Dan ketika hari raya agama lain pun kita juga bisa ikut sana sini merayakan hari besar semua agama. Ada yang bisa menanggapi lagi? Saya, Bu. Ya, coba silakan. Tidak bisa begitu, karena kalau kita menganut banyak agama, sama saja mempermainkan agama. Intinya, haram menyembah banyak Tuhan. Gimana? Kontra? Pro. Setuju. Karena itu haram. Oke ya, silakan kembali tempatnya masing-masing. Siapa yang bisa menentukan tadi tentang diskusi kita? Siapa yang bisa? Silakan. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Ya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Tuhan Allah adalah syirik. Itulah kesimpulan diskusi
kita tadi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu kasih post test dulu ya. Dikerjakan satu-satu, tak boleh nyontek. Baik, Bu. Ya, coba ketua kelas depan bagikan. Ya. Ya, coba kelas kumpulkan tadi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu kasih tugas PR di rumah ya. Ya, Bu. Ya, oke. Coba ya kerjakan halaman 5. Baik, Bu. Baik, Bu. PR ya. Minggu depan dikumpulkan. Oke? Oke, Bu. Ya, sampai di sini pelajaran kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.